Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Salsa Febrine dengan NIM A282269666. Di sini saya akan menjelaskan tentang ADME. Yang pertama ada pengenalan. Pengetahuan ADME adalah elemen kunci dalam ilmu farmakologi dan pengembangan obat. Singkatan ADME merujuk pada serangkaian proses vital yang terjadi ketika obat memasuki tubuh manusia. Dalam pengembangan obat, pemahaman mendalam tentang absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi sangat penting. Singkatan ADME merupakan komponen kunci dalam pemahaman perjalanan obat dalam tubuh manusia. ADME merujuk pada 4 tahap penting yang dialami oleh obat setelah dikonsumsi atau diadministrasikan, yang terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang pertama, absorpsi, merupakan tahap pertama dalam ADME yang mencakup bagaimana obat memasuki aliran darah dari tempat administrasi awal. Ini biasanya terjadi di saluran pencernaan, seperti perut dan usus, tetapi juga bisa melalui berbagai rute administrasi lainnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi absorpsi adalah: satu, jenis formulasi obat, seperti tablet, kapsul, atau suntikan. Yang kedua, keberadaan makanan dalam sistem pencernaan. Yang ketiga, keadaan fisik pasien. Yang keempat, sifat kimia obat tersebut. Yang kedua, ada distribusi. Dalam konteks ADME, merujuk pada perjalanan obat dalam tubuh setelah penyerapan. Setelah obat memasuki aliran darah, ia didistribusikan ke berbagai jaringan dan organ dalam tubuh. Distribusi obat ini bertujuan untuk memberikan obat ke tempat-tempat yang membutuhkannya untuk mencapai efek terapi yang diinginkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi antara lain aliran darah. Jaringan dengan aliran darah yang tinggi menerima obat lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih besar. Lalu ada afinitas obat. Beberapa obat memiliki afinitas yang lebih besar terhadap jaringan atau organ tertentu. Lalu hambatan biologi. Ada beberapa penghalang biologis dalam tubuh yang bisa mempengaruhi distribusi obat. Yang terakhir, protein pengikat. Beberapa obat terikat dengan protein dalam darah. Obat yang terikat dengan kuat mungkin kurang tersedia untuk distribusi di luar aliran darah. Yang ketiga, metabolisme merupakan proses penting di mana obat subjek untuk transformasi kimia di dalam tubuh. Transformasi ini seringkali melibatkan enzim-enzim yang mengubah struktur kimia obat. Proses metabolisme dapat mengubah obat menjadi bentuk yang lebih aktif, inaktif, atau bahkan berbahaya. Sejumlah obat-obatan umum mengalami metabolisme yang signifikan dalam tubuh. Contoh termasuk obat golongan statin yang digunakan untuk menurunkan kolesterol, yang mengalami metabolisme hati. Metabolisme obat ini mempengaruhi sejauh mana obat mempertahankan efektivitasnya dalam tubuh. Peran enzim pada metabolisme. Enzim-enzim yang ada di dalam tubuh, terutama di hati, memainkan peran sentral dalam metabolisme obat. Mereka dapat mengkatalisasi reaksi kimia yang mengubah obat menjadi metabolit, yang bisa memiliki sifat berbeda dari obat asli. Contohnya, beberapa obat hanya aktif setelah mengalami metabolisme, sementara yang lain menjadi tidak aktif sehingga dapat diekskresikan oleh tubuh. Yang terakhir, ada ekskresi. Ekskresi adalah proses penting dalam ADME yang mengacu pada penghilangan obat atau metabolitnya dari tubuh. Proses ini berperan dalam memastikan bahwa zat-zat beracun atau tidak diinginkan dapat dikeluarkan dari tubuh, sehingga tidak menumpuk atau menyebabkan efek samping yang merugikan. Pada ekskresi, melibatkan dua organ utama dalam tubuh. Yang pertama, ginjal adalah organ utama yang terlibat dalam ekskresi obat. Prosesnya melibatkan beberapa tahap, termasuk filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Yang kedua, hati. Ini terutama menjadi melalui empedu, di mana obat atau metabolitnya dapat diekskresikan dari hati ke dalam saluran empedu. ADME adalah elemen kunci dalam ilmu farmakologi dan pengembangan obat. Pemahamannya mendalam tentang bagaimana obat diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan diekskresikan sangat penting. Pemahaman ini membantu para ilmuwan farmasi dan peneliti untuk merancang obat yang lebih efektif, aman, dan tepat sasaran. Ini memungkinkan pengembangan dosis yang tepat, jadwal pemberian, dan formasi obat yang sesuai. Sebagai contoh, kasus di mana pemahaman ADME telah mengubah pengembangan obat dapat menjadi ilustrasi yang kuat. Misalnya bagaimana penyesuaian dosis obat kanker telah menyelamatkan nyawa pasien, atau bagaimana modifikasi formulasi obat telah mengurangi efek samping yang merugikan. Kesimpulan, ADME adalah konsep yang sangat penting dalam ilmu farmakologi dan pengembangan obat. Ini membantu kita memahami bagaimana obat bekerja dalam tubuh dan bagaimana kita dapat memastikan obat mencapai target terapeutiknya dengan aman dan efektif. Telah dilihat bagaimana setiap komponen ADME
memainkan peran kunci dalam perjalanan obat dalam tubuh. Sekian penjelasan tentang ADME dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.